Dikonfirmasi Presiden AC Milan, dua perusahaan ingin caplok Rossoneri bakal dilepas kemana? Presiden AC Milan Paolo Scaroni akhirnya buka suara terkait masa depan tim merah hitam yang diisukan bakal dilego dalam waktu dekat. Pria berusia 75 tahun yang jadi tangan kanan Elliott manajemen tersebut membenarkan jika ada dua tawaran yang berniat mengakuisisi Rossoneri. Dalam beberapa pekan terakhir, rumor kepemilikan baru raksasa Liga Italia AC Milan memang tengah panas-panasnya. Muncul gosip jika Invescorp dan Redbird Capital tengah bersaing ketat untuk mencaplok Rossoneri. Paolo Scaroni selaku presiden klub pun mengkonfirmasi langsung jika ada dua tawaran yang ingin mengambil alih Rossoneri termasuk Invescorp. Saya tidak tahu masalah kritis apapun dengan Invescorp, kata Scaroni kepada Sky Sport Italia. Yang saya tahu adalah bahwa ada dua tawaran dan butuh waktu untuk menyelesaikan perimeter dokumen, memahami dan membandingkan dua proposal, jelasnya. Diyakini dua tawaran tersebut adalah Invescorp dan Redbird Capital. Saat disinggung tentang peluang keduanya, Scaroni menolak berkomentar lebih jauh. Proses akuisisi AC Milan memang memasuki babak baru. Semula, Invescorp lebih dijagokan setelah perusahaan asal Bahrain tersebut melakukan negosiasi sejak awal bulan lalu. Akan tetapi semua berubah sejak Redbird Capital datang dan memberi proposal yang diisukan lebih menggiurkan ketimbang yang ditawarkan Invescorp. Saya bukan orang yang tepat untuk menanyakan hal ini, karena saya menjalankan klub yang menjadi subjek tawaran, jadi itu bukan sesuatu yang melibatkan Milan, tegasnya. Redbird Capital saat ini digadang-gadang menjadi pemilik anyar AC Milan sekaligus menikung Invescorp. Keyakinan tersebut datang dari media yang berbasis di Italia yaitu Corriere della Sera dan Calcio e Finanza. Menurut laporan tersebut, Redbird Capital punya beberapa keunggulan ketimbang AC Milan terkait negosiasi dengan Elliott Management. Keunggulan pertama adalah soal nilai pembelian tim merah hitam. Kabarnya Redbird Capital bersedia mengucurkan dana cash sebesar 1 miliar euro untuk membeli Rossoneri. Jika ditelisik, jumlah tersebut lebih besar ketimbang harga yang ditawarkan oleh Invescorp, di mana perusahaan asal Bahrain itu menawarkan dana 800 juta euro dalam bentuk tunai dan 400 juta euro lainnya sebagai utang kepada bank. Diyakini, Elliott Management selaku pemilik sah Rossoneri bakal lebih tertarik dengan proposal yang ditawarkan oleh Redbird Capital. Selain itu, portofolio Redbird Capital juga dianggap lebih menarik ketimbang Invescorp. Bagaimana tidak, Redbird Capital sendiri merupakan salah satu pemilik saham minoritas Liverpool. Dalam menjalankan bisnisnya bersama The Reds, Redbird Capital terkenal mampu meningkatkan nilai pasar klub tanpa harus berutang. AC Milan utang budi, gara-gara Antonio Conte ngamuk, Sandro Tonali batal gabung Inter Milan. Di balik aksi impresif Sandro Tonali, AC Milan berutang budi pada Antonio Conte. Pasalnya, karena Conte lah Tonali batal ke Inter Milan dan memilih ke Milan. Nama lain yang juga mencuri perhatian adalah gelandang muda Sandro Tonali. Seperti diketahui, ex-Brescia itu kini menjadi pilihan utama Stefano Pioli di lini tengah. Sejauh ini, Tonali sudah tampil dalam 34 kali di Liga Italia alias hanya absen di 2 laga. Tak hanya itu, ia pun tampil tajam dengan torehan 5 gol dan 3 assist. Performa Sandro Tonali ini meningkat drastis dibandingkan musim lalu ketika ia gagal merebut tempat utama dengan hanya tampil 25 kali di Liga dan tak bisa mencetak satupun gol atau assist. Sandro Tonali sendiri baru bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020 lalu. Ketika itu ia diboyong sebagai pemain pinjaman dari Brescia. Kepindahan gelandang yang kerap disebut titisan Andrea Pirlo ini pun kemudian dipermanenkan oleh Rossoneri pada bursa transfer musim panas lalu. Meski demikian, Tonali rupanya bisa saja menjalani kisah berbeda. Pasalnya pada 2020 lalu, ia juga diburu oleh rival kota Milan yakni Inter Milan. Dilansir Sempre Milan, jurnalis Fabrizio Biasin bahkan menyebut ketika itu, Tonali tinggal selangkah lagi bergabung dengan Nerazzurri.
Saat itu, manajemen Inter Milan tinggal menemukan formula pembayaran yang tepat untuk memuaskan Presiden Brescia Massimo Cellino, dan kepindahan pun akan terwujud. Namun, upaya memboyong Tonali pada akhirnya justru gagal oleh pelatih Inter Milan saat itu, yakni Antonio Conte. Biasir menyebut ketika itu, Conte masih kecewa dengan kekalahan Inter Milan 2-3 dari Sevilla di final Liga Eropa. Hasil itu pun membuat Conte kecewa berat. Tak hanya itu, sang pelatih pun diketahui mengamuk pada jajaran direktur klub dan meminta mereka mendatangkan pemain baru yang siap pakai alih-alih pemain muda seperti Tonali. Akibatnya, Inter Milan pun pada akhirnya tak meneruskan upaya mereka memboyong Sandro Tonali dan beralih mendatangkan Arturo Vidal dan Alexander Kolarov. Tonali pun akhirnya berlabuh di AC Milan. Jika AC Milan pada akhirnya berhasil memenangkan Liga Italia musim ini yang diwarnai performa apik Tonali, maka mereka bisa dibilang berutang budi pada Antonio Conte dan Inter Milan. AC Milan butuh winger anyar, Domenico Berardi tetap menarik tapi Riyad Mahrez lebih menggoda. Audisi winger kanan AC Milan menemui babak akhir. Manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini telah mengantongi 2 nama teratas. Dia adalah Domenico Berardi Sassuolo dan Riyad Mahrez Manchester City. Di antara 2 nama tersebut, siapakah yang bakal diangkut Maldini? Sudah jadi rahasia umum jika AC Milan tengah membuka lowongan winger anyar untuk diboyong dalam bursa transfer musim panas nanti. Keputusan tersebut sejurus dengan jebloknya para pemain yang mengisi sektor tersebut. Sejauh musim ini berjalan, Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias gagal menunjukkan penampilan yang impresif. Tercatat, Saelemaekers serta Junior Mesias baru berkontribusi dengan sumbangan 8 gol serta 4 assist. Statistik tersebut terbilang jomplang jika dibandingkan dengan Rafael Leao yang tampil gacor dengan catatan 13 gol serta 9 asisnya. Tak pelak jika Rossoneri berniat mendatangkan winger anyar dalam bursa transfer musim panas nanti. Sejumlah nama pun masuk bidikan Paolo Maldini, mulai dari Domenico Berardi Sassuolo, Steven Bergwijn Tottenham Hotspur, Federico Bernardeschi Juventus, hingga Noah Lang Klub Brugge. Lalu Riyad Mahrez Manchester City, Marco Asensio Real Madrid, Nicolo Zaniolo AS Roma, serta Jarrod Bowen West Ham United juga dikabarkan ikut masuk dalam radar belanja tim merah hitam. Kabarnya, calon pengganti Saelemaekers dan Mesias mengerucut ke arah Berardi dan Mahrez. Rumor terbaru dari La Gazzetta dello Sport via Milan Live membocorkan jika Paolo Maldini tertarik memboyong Berardi, namun Riyad Mahrez tetap lebih menggoda. Bukan tanpa alasan, Berardi sendiri saat ini dibanderol dengan harga yang tidak murah. Menurut rumor yang berkembang, harga beli Berardi mencapai 40 juta euro. Sassuolo kabarnya enggan menurunkan mahar tersebut. Hal itu membuat Rossoneri masih pikir-pikir, mengingat Berardi masih dianggap hanya jago di Liga Italia. Jika Sassuolo bersikeras dengan harga 40 juta euro, AC Milan cenderung beralih ke nama pemain yang lebih besar. Dan pandangan Maldini tertuju pada Riyad Mahrez yang sudah membuktikan diri sebagai salah satu winger terbaik di Eropa. Ditambahkan oleh La Gazzetta dello Sport, jika dalam beberapa pekan terakhir, AC Milan bakal segera melayangkan proposal pembelian untuk membawa Mahrez ke San Siro.